Hai teman-teman, entah kalian suka kenalan sama orang atau enggak, tapi di sini saya akan memperkenalkan seseorang kepada kalian. Yaitu ada sebuah perusahaan yang sedang mengadakan pesta kostum. Dan di sini seseorang dia sendiri menggunakan kostum menjadi tembok. Dan dia adalah Denchai. Kenapa Denchai memakai kostum tembok? Mari kita simak kisahnya. Hai, selamat datang di FF. Bukan game online, bukan belanja online, apalagi chat kalian gak dibales padahal dia online. Karena FF ini adalah... Di sini, Denchai bekerja di sebuah perusahaan yang cukup ternama, menjadi seorang ahli komputer di bidang IT. Karena bekerja di bagian IT, jadi setiap ada komputer yang mengalami gangguan, maka Denchai lah yang akan dipanggil untuk memperbaiki komputer tersebut. Tapi Denchai merasa dirinya bukanlah orang yang banyak disukai orang, bahkan dia tidak memiliki satu teman pun. Di saat ulang tahun, hanya SMS dari operator yang mengatakan selamat ulang tahun. Bahkan saat dia memperbaiki komputer milik seseorang atau karyawan lainnya, mereka tidak benar-benar ingin mengobrol atau bertanya dengan Denchai. Mereka malah hanya ingin memanggil Denchai untuk memperbaiki komputer mereka saja. ตกลงว่าบาซ่าอันหนึง Ibu-ibu yang di kantin langganan Denchai pun tidak pernah ingat siapa Denchai dan apa yang dipesannya. Security perusahaan pun selalu bertanya apakah Denchai karyawan di sana. Padahal setiap hari Denchai masuk dan selalu memperkenalkan diri. Tiba-tiba di sosial media Denchai ada pesan masuk dari seorang wanita yang sangat cantik dan seksi. Dia mengajak Denchai makan siang. Dan dia adalah ternyata teman Denchai dulu di SMP. Ya bukan teman juga sih, tapi satu SMP. Dan ternyata setelah mengajak Denchai makan siang, bukannya dia ingin berteman, apalagi berkencan. Wanita itu hanya ingin menawarkan produknya kepada Denchai. Sebenarnya Denchai sadar tidak ada seorang pun yang mau benar-benar tulus berteman dengannya. Tapi Denchai sendiri bingung kenapa dia bisa seperti itu dan kenapa orang-orang menjauhinya. Hari itu seperti biasanya ada seseorang yang memanggil Denchai untuk memperbaiki masalah yang ada di komputernya. Dan karena Denchai sudah terbiasa dicuekin, tapi hari itu ada yang berbeda. Kenalkan, wanita ini bernama Nui Pasapara. Lalu kita akan sikat dia menjadi Nui, dan Denchai akan kita panggil Den. Nui adalah termasuk wanita yang paling cantik di perusahaan atau kantor tersebut. Dan di luar dugaan, ternyata Nui sangat berterima kasih setelah komputernya diperbaiki. Dan Nui juga ingat nama Denchai. ติ๊กดีกว่า Den yang sedari dulu tidak pernah dianggap ada, bahkan tidak ada yang ingat namanya, merasa sangat bahagia. Karena seorang wanita cantik sekali seperti Nui berterima kasih dengan tulus dan menyebut nama Denchai. Den menjadi sangat berwarna hidupnya hari itu, dan dia mulai membawa perasaan dalam hal itu. Sejak saat itu, Den mulai selalu memikirkan Nui, memperhatikan tingkah-tingkah Nui saat di kantor, dan mulai mencari tahu apa yang disukai oleh Nui. Bahkan, Den mengakui bahwa sekarang dia adalah penggemar nomor 1 dari Nui. Namun, kebahagiaan secuil yang dimiliki Den tidaklah bertahan lama, dan ternyata Nui sudah berpacaran dengan bos dari perusahaan tersebut. Bos tersebut bernama Top. Namun si bos yaitu Top sebenarnya sudah memiliki keluarga dan memiliki seorang anak. Nui sebenarnya mengetahui akan hal itu. Namun karena Top berjanji akan menceraikan istrinya sebentar lagi, maka Nui tetap melanjutkan hubungan pacaran mereka. Di perusahaan, karyawan-karyawan sebenarnya sudah mengetahui tentang hubungan mereka. Namun si bos dan Nui merasa itu belum banyak diketahui orang. Karena perusahaan telah mencapai target yang bagus, maka perusahaan akan mengadakan jalan-jalan yaitu ke Hokkaido, Jepang. Si bos atau Top bisa berpikir, wah ini kesempatan gua bisa jalan-jalan sama Nui, tapi seperti jalan-jalan perusahaan biasa, jadi kami tidak terlihat seperti sedang kencan. Tapi istri dan anak Top ternyata ingin ikut liburan juga ke Jepang. Namun dengan terpaksa bagaimana lagi, si Top harus mengajak istri dan anaknya tersebut. Dan ketika di Jepang tentu saja Top banyak menghabiskan waktunya bersama sang istri dan anaknya. Dan pemandangan itulah yang sering dilihat oleh Nui. Nui selalu merasa sedih ketika melihat hal itu.
seperti keluarga Top tidak akan pernah terpisah. Dan Den lah yang sangat peduli dengan apa yang dirasakan oleh Nui saat itu. Singkat cerita, si Top akan melanjutkan liburan bersama istrinya ke Tokyo. Dan teman-teman karyawan lainnya akan segera pulang ke Thailand. Namun di sini Den memutuskan untuk tetap tinggal karena Nui belum juga mau pulang karena kesedihan yang mendalam yang dialaminya. Den memutuskan untuk terus mengawasi Nui yang sedang sedih dan terus menangis. Karena mungkin sudah sangat nyesek dan sedih, jadi Nui memutuskan untuk keluar bermain ski menghibur dirinya sendiri. Tapi ketika di atas tebing salju itu, Nui malah merenung. Dan ngapain juga Nui harus merenung di atas tebing, kan bahaya. Dan benar terjadilah hal itu. Nui pun terjatuh ke bawah tebing. Den yang panik melihat Nui terjatuh mulai memanggil ibaratnya tim SAR lah kalau di Indonesia. Mereka pun mencari Nui hingga larut malam. Hingga akhirnya Nui pun ketemu dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi dokter yang menangani Nui mengatakan kepada Den bahwa Nui akan melupakan semua yang terjadi dalam beberapa hari ini dan ingatannya akan kembali dalam beberapa hari kemudian. Makanya Nui akan lupa kenapa dia sekarang berada di Jepang. Saat Nui keluar dari rumah sakit, Den lah yang mengantar Nui ke kamar hotel miliknya. Nui melihat Den secara aneh dan bertanya, siapakah Den ini? Kenapa dia ada di Jepang dan Den siapanya dia? Dia bertanya semua itu hingga Den akhirnya menjawab, aku itu pacarmu Nui, jadi kita berlibur ke sini bersama. Dan seperti itulah kita harus menutupi kebohongan dengan kebohongan. Jadi Den terus berbohong tentang bagaimana hubungan mereka, bagaimana mereka bisa pacaran, dan bagaimana ini dan itu. Walaupun Nui sebenarnya ragu, tapi mereka tetap menjalani hubungan yang mereka anggap pacaran itu. ก็ เป็นเจ้านายฉัน คือเราคบกันแบบไม่มีใครรู้อะครับ ทำไมอะ Lama-kelamaan Nui mulai merasa nyaman dengan Den dan mulai punya rasa tersendiri kepada Den. Dan ketika mereka berdua di sebuah kamar hotel dan Nui mengajak Den untuk adu mekanik, disitulah Den mulai mengaku yang sebenarnya. Nui sangat shock mendengar itu. Lalu ketika mereka berpisah, Nui melihat di dalam ponselnya foto-foto tentang dia dan Top. Dan terkejut setelah melihat ternyata Top itu sudah memiliki istri dan seorang anak. Nui mencari Den kembali dan ketika bertemu Nui terus bertanya kenapa dia bisa melakukan itu, kenapa dia harus berpacaran dengan orang yang sudah memiliki istri dan kenapa dia mau menjadi wanita simpanan. Den mengatakan kepada Nui bahwa dia telah hilang ingatan dan beberapa hari kemudian ingatan itu akan kembali kepada Nui dan Nui akan melupakan perasaannya sekarang kepada Den. Singkat cerita, Nui dan Den pergi ke festival salju dan setelah pulang dari sana, Nui menangis dan mengatakan kepada Den dia tidak ingin nanti ketika ingatannya kembali, dia tidak ingin berpisah dengan Den. Den mengatakan kepada Nui hal itu tidak mungkin nanti ketika kembalinya ingatannya Nui akan tetap mencintai Den dan akan kembali mencintai Top. Sadar dengan apa yang dikatakan Den, akhirnya Nui membuat video mereka berdua dengan mengatakan di video itu, วันนี้วันที่11กุมภาพันธ์วันนี้ แกได้เจอคนที่รักพรุ่งนี้แกจะลืมเรื่อง Esok pagi pun tiba dan ingatan Nui telah kembali seperti semula. Nui bingung dengan siapa dia di sana dan ketika bertanya kepada pelayan hotel hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang karyawan yang sedang berlibur ke Jepang. Singkat cerita, di perusahaan Nui dan teman wanitanya sedang melihat foto mereka liburan di Jepang. Lalu bertemulah mereka dengan sebuah video. นี่คลิปอะไรวะ เทศกาลหิมะนี่ เอาเสื้อใครมาใส่อะ Ketika melihat video itu, betapa terkejutnya Nui dan temannya. Kenapa ada video dia sedang berada di festival salju, sedangkan Nui sendiri lupa akan hal itu. Dan yang paling membuat Nui penasaran adalah siapa yang mengambil video itu. Perasaan Nui tersentuh dan lalu dia menangis. Dia bingung apa yang telah terjadi kepadanya. Dan saat itu datanglah Top duduk di dekat Nui. Nui tidak terlalu memperdulikan si Top lalu pergi meninggalkan Top sendirian di sana. Dan ternyata sebelumnya Den sudah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Dan sebelum dia mengembalikan ponsel milik Nui kemarin, video tentang Nui mengakui bahwa dia mencintai Den telah Den hapus. Makanya hanya tersisa satu video, yaitu saat Nui berada di festival salju. Nah teman-teman Flow Film, kita pasti bertanya kenapa Den harus menghapus satu video yang tentang Nui mengakui bahwa dia sebenarnya nyaman dan cinta kepada Den.
walaupun pada saat itu Nui hilang ingatan. Ya, mungkin saja orang seperti Den tidak ingin merepotkan hidup Nui selanjutnya, dan dia mungkin sudah merasa cukup dicintai oleh Nui beberapa hari saja. Ya,